Selanjutnya untuk studi korelasi kita juga bisa pakai uji regresi. Jadi di sini uji regresi itu sebetulnya dia mempelajari bentuk hubungan antara satu atau lebih variabel bebas dengan satu variabel tak bebas atau Y. Dan untuk regresi, perbedaannya dengan korelasi adalah pada regresi itu terdapat ketergantungan dari satu variabel kepada variabel yang lain. Nah, biasanya hasil dari uji regresi itu di direpresentasikan dengan persamaan Y sama dengan A plus BX, di mana A ini disebut intercept dan B adalah koefisien arah atau koefisien beta. Jadi misalnya kita pengen melihat berapakah nilai Y, kalau misalnya nilai X diketahui, kita bisa menggunakan uji regresi sederhana. Nah, contohnya di sini ya, seorang peneliti ingin mengetahui hubungan antara berat basahnya kerang terhadap konsentrasi logam kadmium dalam tubuh suatu spesies kerang. Apakah ketika kecenderungannya apakah berat badan naik itu maksudnya di sini adalah ketika kita tahu berapa berat basah dari kerang, maka kita bisa memprediksi berapa konsentrasi logam kadmium dalam daging kerang itu tadi. Jadi kita memprediksi satu variabel yaitu logam kadmium dengan menggunakan nilai dari berat basah yang dimasukkan dalam persamaan Y sama dengan A plus BX tadi. Untuk uji regresi linear sederhana, SPSS-nya bisa kita running sebagai berikut. Saya masih pakai sheet yang sama untuk korelasi. Kita nambahkan aja dengan nambah variabelnya ya. Variabel 3 di sini adalah berat basah dari kerang. Kita kasih label berat basah. Lalu untuk varian 4 itu adalah kadmium. Konsentrasi kadmium. Nah, balik ke data view, kita tinggal copy paste saja. Jadi saya menyiapkan ada 15 replikasi untuk regresi. Untuk melakukan regresi, seperti biasa, klik dulu Analyze. Anda pilih Regression. Di sini pilihannya ada linear, ada binary logistik, ada ordinal, ada analisis probit, ada non-linear, dan lain-lain. Kita pilih yang regresi linear. Ini tab regresi linear yang muncul untuk kolom dependent atau variabel Y, kita masukkan konsentrasi kadmium. Untuk berat basah kita masukkan di kolom independen. Statistiknya bla 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 bla, kita ambil deskriptif, continue. Untuk optionnya probability-nya sekian ya, dan seterusnya. Kita klik continue, lalu langsung klik OK. Output dari analisis regresinya ada beberapa tabel, deskriptif statistik, korelasinya juga secara otomatis diuji oleh SPSS, di mana percent correlation untuk konsentrasi kadmium dan berat basah itu nilainya adalah 0,999 dengan signifikansinya dengan signifikansi lebih kecil dari 0,05.
Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa korelasi antara berat basah dengan konsentrasi kadmium itu korelasinya positif, sangat kuat ya, nilainya sekian, dan bersifat signifikan. Selanjutnya kita bisa lihat di nilai koefisien. Ini akan saya jelaskan supaya lebih mudah. Kita pakai file PPT yang sudah saya siapkan. Nah, ini hasil dari analisis regresi yang baru saja kita laksanakan. Tadi sudah ada di outputnya deskriptif statistik, lalu korelasinya yang nilainya sangat tinggi antara berat basah dan konsentrasi kadmium, dan signifikansinya juga sangat bagus, korelasinya positif, sangat kuat. Kemudian dari output kita juga akan ketemu ini tabel model summary. Anda bisa lihat di situ untuk R square-nya itu nilainya adalah 0,998. Di sini artinya adalah bahwa R square ini merupakan koefisien determinasi. Maksudnya bagaimana koefisien determinasi? Adalah bahwa 99,8% konsentrasi kadmium dapat dijelaskan oleh variabel berat basah. Maksudnya adalah ketika kita tahu di luar data ini ya, kita tahu bahwa berat basah kerang itu adalah sekian gram misalnya, maka konsentrasi kadmiumnya itu adalah sekian gram. Dan estimasi kita itu adalah 99,8% akurat, kurang lebih seperti itu. Lalu ada juga tabel hasil ANOVA, analisis variannya. Analisis variannya untuk uji regresi ya, di mana prediktornya itu adalah berat basah, dependent variabelnya adalah konsentrasi kadmium. Anda bisa lihat di sini nilai F adalah sekian, signifikansinya 0,005, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang akan kita peroleh itu dapat digunakan untuk memprediksi nilai konsentrasi kadmium. Sekali kita ketemu nilai dari berat basah, maka model regresinya dapat kita gunakan untuk memprediksi nilai kadmium. Nah, selanjutnya ada tabel koefisien. Anda bisa lihat di tabel koefisien ini di B, di kolom B itu ada untuk berat basahnya nilainya ada 0,020 dan 1,244. Min 0,020 ini adalah A dan 1,244 itu adalah B. Jadi angka ini bisa langsung kita masukkan ke dalam persamaan regresinya. Jadi Y atau dependent variabelnya, konsentrasi kadmium, itu dapat kita cari dengan persamaan sama dengan konstanta A plus konstanta B kali X. Jadi Y sama dengan min 0,020, konstanta A di sini, sama ditambah B kali X, konstanta dari B-nya 1,244. Itu untuk regresi linear sederhana.